bagaikan sungai yang berair. Mazmur 42 ayat 1 itu ya. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Ya, merindukan seperti rusa rindu sungai. Kita nih rindu. Sungainya kita itu apa? Ya Allah itu. Engkau ya Allah, aku rindu ya. Dan banyak ayat-ayat saya tunjukkan bagaimana Allah itu digambarkan seperti sungai. Bahkan ada lagu lama ya, sudah sering saya nyanyikan di sini juga ya. Kasihnya, apa saudaraku? Seperti sungai. Allah adalah seperti sungai, kasihnya mengalir juga. Seperti sungai, itu kan mengalir. Lah, sebetulnya hari ini saya mau mengajarkan tema tentang kasih yang mengalir gitu ya dari Allah Tritunggal. Pokoknya Tritunggal terus judulnya supaya ya sampai nanti akhir tahun ini supaya kita mendalam, mantep ya tentang Allah kita yang Tritunggal itu dan apa yang dikerjakan dan terutama kita belajar tentang mengalir itu tadi ya. Ya ini nggak ada di agama lain saudaraku. Kasih itu mengalir, kasihnya kan seperti sungai mengalir. Apa itu kasih yang mengalir saudaraku ya? Lah saya menyadari saya nanti nggak cukup waktunya, makanya saya bagi dua. Saya berikan contoh dulu ya tentang kasih yang mengalir nih ya. Ini beda. Kalau dunia ngajarkan gini, saudaraku, kita mencintai, saling mencintai lah. Kamu kasihilah umum tuh. Maaf, ajaran Kristen itu lebih tinggi. Nanti saya tunjukkan. Ya, jadi kalau kita mengasihi, saling mengasihi, orang juga mengasihi. Hukum Taurat aja begitu kan. Itu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Ajaran Kristen ini luar biasa. Kasih itu mengalir, katakan ini dulu, nanti pemahamannya selanjutnya. Kasih itu mengalir, 1, 2, 3, kasih itu mengalir. Apa maksudnya? Yesus pernah ngomong gini, itu nanti minggu depan sebenarnya. Tapi ini pembukaannya dulu biar Anda ngerti. Beda. Kasihilah, hendaklah kamu saling mengasihi. Sering dengar kan? Hendaklah kamu saling mengasihi, itu masih koma. Umum dunia itu. Nah ini lanjutannya, seperti aku telah mengasihi, bukan mengalir. Jadi Anda itu saling mengasihi, kenapa kok bisa mengasihi satu sama lain? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi. Itu nanti ayatnya saya buka minggu depan malah, tapi enggak, saya berikan gambaran dulu. Itu namanya mengalir. Ada lagi satu ayat, demikianlah, bukan kamu yang mengasihi, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kamu. Sehingga demikianlah kita saling mengasihi. Jadi maksudnya begini mengalir itu. Kita itu bisa saling mengasihi karena ada kasih Allah yang apa? Dialirkan kepada kita. Jadi kita nerima kasihnya Tuhan dulu, terus kasih itu dialirkan. Kalau dunia enggak ngerti itu. Pokoknya aku harus mengasihi. Ya, maaf ada agama kan kasih itu trademarknya brandsmarknya Kristen ya. Kristen itu agama kasih. Saya pernah dengar agama kita juga kasih ya, terserah ya. Klaim-klaiman boleh, tapi lihat ajarannya. Yang ini aja bikin tercengang, kasihlah musuhmu. Mana ada? Coba cari ayat di agama apapun, kasihlah musuhmu, enggak ada. Kalau musuhmu lapar, seteru itu malah. Ya, kasih makan. Kalau seterumu haus, kasih minum. Seterumu telanjang, kasih pakaian. Seterumu enggak punya tempat tinggal, suruh nampung. Doakan musuhmu, berkati dia loh, itu aja sudah luar biasa. Tapi itu masih koma sebenarnya kalau belajar tentang kasih. Itu kenapa bisa kita lakukan itu? Kenapa kok saya sulit ya melakukan firman Tuhan, sulit mengasihi? Karena engkau belum mengerti namanya aliran kasih dari Bapa. Kasih, banyak kita kan sering nyanyi tapi kadang enggak menyadari. Dari surga, nadanya enggak pas, memenuhi tempat ini. Kasih dari mana? Dari Bapa. Salah ngambil nada ini. Surgawi. Gak apa-apa. Kasih dari Yesus. Terus apa? Mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Tapi seharusnya itu baru satu paket. Kasihnya mengalir di hidupku. Lah harusnya mengalir. Seharusnya ku alirkan kasih Bapa pada
sesama gitu. Wah, salah nada nih tadi jadi ketinggian. Coba kita lihat ya, belajar. Tapi sebelum belajar tentang aliran, kita belajar dulu sumber. Kan bisa gini, saudaraku. Makanya kenapa kok disebut sungai? Sungai itu bukan genangan air, saudaraku. Kalau genangan air itu habis hujan kan banyak becek ya. Itu bukan sumber air, itu bukan karena ada sumber. Tapi karena ada air yang menggenang, ngumpul, itu lama-lama bisa kering enggak? Bisa. Tapi kalau ada sumber air, enggak akan pernah kering. Makanya enggak habis-habisnya. Karena Allah itu sumber. Nah, kita akan belajar dulu, jadi hari ini saya harus bagi dua tentang kasih itu ya. Pertama, Allah Tritunggal adalah sumber kasih. Waduh, ya. Allah Tritunggal adalah sumber kasih. Nanti berikutnya kasih yang mengalir dari Allah Tritunggal. Itu aja kelihatannya sepele gini, wah belajarnya dalam. Enggak tahu, saya nyoba sharing sama istri saya ketiduran dia. Jelasin gitu, wah coba ya lihat. Kita belajar dulu sumber ya, tentang sumber dulu. Di Alkitab ya Allah itu adalah sumber. Saya tunjukkan ayat-ayatnya dulu. Ya. Kita lihat dulu sebelum masuk sumber kasih ya. Ini 1 Petrus 5 ayat 10. Di Alkitab Allah itu disebut sumber. Ya, kita udah belajar berapa waktu itu ya. Makanya kenapa digambarkan sungai. Sungai itu terjadi karena ada sumber. Tanpa sumber tidak akan ada sungai. Ya. Jadi Allah itu sumber. Kalau makanya Allah yang benar itu Bapa, nanti saya tunjukkan. Kalau bukan Bapa itu bukan Allah. Dia sumber. Sumber hidup, sumber segalanya. Lah di sini sebut sumber apa? Ayo, 1 Korintus 5 ayat 10. 1 Petrus 1 Korintus, makanya bingung dia. 1 Petrus 5 ayat 10, ya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia. Sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang telah panggil saudara dan saya dalam Kristus kepada kemuliaannya. Ini Bapa, Allah tadi, sumber tadi, yang kekal. Melalui Kristus kita dipanggil masuk dalam kemuliaan Bapa, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tidak apa-apa lah. Ini saudara, orang Kristen ini jangan sampai alergi dengan penderitaan. Ya, 1 Petrus itu banyak mengajarkan juga tentang penderitaan. Kita jangan sampai menderita karena dosa, itu yang enggak boleh. Menderita karena dosa, itu yang enggak boleh. Tapi janganlah kamu malu, kecil hati ketika engkau menderita sebagai orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi lihat-lihat dulu menderitanya kenapa. Ya makanya ini bicara sumber segala kasih karunia. Nanti kasih karunia itu gini, saudaraku. Kasih karunia itu memang bukan, kalau bahasa Yunani-nya itu karis atau karistos. Kalau kasih itu agapi, beda kan. Tapi punya maknanya yang penting. Ya, karistos itu, karis itu seperti bahasa Inggrisnya charity. Charity itu apa ya? Amal. Itu bentuk kasih. Jadi bisa disebut kasih dalam perbuatan. Jadi Anda itu beramal, memberikan charity, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu karistos. Kasih karunia itu begitu, Mas, karis. Jadi Allah itu beramal kepada Anda gitu loh. Allah itu sumber amalmu. Ya, sumber hidupmu. Jadi amal itu gini, amal kan enggak lihat orang ini baik buruk, namanya diamal, pokoknya kasih aja. Ya, makanya karis itu anugerah, itu bahasa lainnya anugerah, karis kasih karunia itu pemberian. Kalau itu definisi dari bahasa aslinya, pemberian kepada orang yang tidak layak untuk diberi sebetulnya. Nah makanya sumber segala kasih karunia yang sudah manggil kamu pada Kristus dan untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan. Ini pemberian. Setelah kamu menderita seketika lamanya. Makanya orang Kristen kalau waduh susah, gak cocok tadi orang Kristen kan. Makanya tadi Mbak Mimi ketawa. Tadi waktu di doa kan saya sempat sampaikan 400 tahun kekristenan itu ditindas di Romawi. Yang terkenal tuh kejamannya tuh Nero ya. Orang Kristen itu dibakar, saudaraku. Dibakar jadi patung lilin, ngeri, saudaraku. Ya saya enggak nakut-nakutin, saya enggak tahu Anda, kita kalau hidup zaman itu, saya dan saudara mungkin. Paulus itu nulis, dia pernah diadu dengan binatang buas ya. Loh, kalau hidup silakan, mati ya sudah nasibmu. Dibuat aduan, tontonan. Orang Kristen. Oh banyak menderita.
Ya, kalau sekarang orang Kristen, waduh menderita dikit, wes gak Yesus-Yesusan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda hidup zaman itu paling pertama kali menyangkal. Wes gak Yesus-Yesusan aku, soro hati wong Kristen susah. Lu masih adoh nyawa lho saudaraku. Paling apa sih? Saya lihat maaf ya kebanyakan jemaat paling gak duwe-duwe ngono lho. Banyak tagihan, saya ini banyak tagihan. Ya memang kewajiban ngono wes ngomel-ngomel gak karu-karuan. Ya. Ya apa? Tapi Allah itu sumber segala kasih karunia, segala pemberian gitu paling sudah apa sih kasih karunia itu? Allah itu sumber segala amal pemberian. Engkau menderita, susah, dikuatkan. Ya tahu ini masih sumbernya itu. Diteguhkan, dikokohkan. Tapi sesudah, lah ini masalahnya. Kamu menderita seketika lamanya. Ya, ini sumber. Allah itu seperti itu. Dia ngerti di dunia ini ada lagu lama itu bagus ya. Lewati lembah air gitu. Mata aku percaya itu kan ada. Apa itu pertamanya apa itu? Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lah itu kan apa? Lewati lembah air, mata itu gambaran dunia, lembah kebek banyu, banyune apa? Banyune motom, nangis tok gitu. Tapi kita percaya firman-Mu ya dan amin, aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Sudah menang belum ini? Ikan lagu ini kan baru dijamin. Tapi aku percaya. Maksudnya sudah menang tuh mungkin belum terjawab doanya. Penuh genangan air mata, penuh penderitaan. Itu. Tapi Allah itu sumber segala kasih karunia, akan meneguhkan, mengokohkan. Ini sumber, diberi kekuatan. Itu baru anak Tuhan, saudaraku. Anak Tuhan itu seperti itu. Menerima sumbernya dari Tuhan. Tidak terus cari sana sini. Cari Mbah Dugel, cari pertolongan sana sini, enggak. Di Mazmur itu Daud itu luar biasa. Daud itu kepepet, saudaraku. Kalau singkat cerita itu dia dikejar-kejar Saul. Saul itu jadi raja itu enggak ngurusin rakyat. Kerjaannya tiap hari ngurusin Daud. Karena takut Daud nanti akan merebut kerajaannya. Karena sudah ada firman Tuhan kepada Samuel, nanti ini yang akan meneruskan kerajaannya. Dikejar-kejar terus. Mau dibunuh. Padahal ini menantunya sendiri. Sampai masuk ke kota mana, kemana, sampai muncullah Mazmur ini. Aku melayangkan. Memang kalau pakai lagu itu jadi apal. Itu Mazmurnya Daud. Mataku ke gunung. Dia kan lari di padang gurun, bukit-bukit, gunung-gunung. Dia sembunyinya tuh di bukit, di gunung. Sampai pernah ceritakan, saudara yang pernah baca Alkitab tentang Daud, dia sembunyi di goa ya, di gunung satu goa. Saul ngejar-ngejar kecapean tidur di situ, ketiduran sama, terus Daud lagi sembunyi di situ di dalam goa ya, itu ada ceritanya kan. Terus anak buahnya sikat gitu. Tapi Daud mempraktekkan kasih, saudaraku. Daud itu tipologi paling sempurna tentang Tuhan Yesus, ya gambaran Yesus. Orang Israel itu dapat janji nanti Daud ini setelah mati loh, itu zamannya Yeskiel. Aku akan membangkitkan Daud untuk menjadi gembalamu, rajamu. Padahal sudah mati. Jadi mereka itu mempercayai Daud ini luar biasa, raja, Mesias. Ya ternyata yang dimunculkan Yesus ya, nanti kita peringati Natal, anak Daud. Terahnya Daud, keturunan Daud. Ya, Daud itu anak buahnya, ayo sikat. Nah, jangan. Lu dia ngejar-ngejar kamu, bunuh kamu. Ya apa iki mertuaku. ya apa ini rajaku ini, janganlah aku berdosa karena itu. Daud tidak balas. Akhirnya Saul keluar, terus Daud kan terus ngomong ketika mau pergi lagi ngejar Daud, terus Daud keluar dari goa. Tuhan ini, waktu itu ngambil apa enggak salah itu ya, motong puncak jubahnya itu, dipotong gitu aja. Bukan lehernya yang dipotong. potong leher angsa, mati. Potong puncak jubahnya, waktu keluar ini, kaget, iya. Aku kalau membunuh bisa Tuanku Raja, tapi pokoknya enggak mau bermusuhan, mau berdamai gitu loh. Sadar Saul, oh iya pulang. Tapi kumat lagi kalau ingat, waduh nanti Daud kejar lagi saudaraku.
Itulah nasibnya Daud, sampai pernah dikepung di kota segala macam, lari ke bukit-bukit, ke padang gurun. Pelarian. Makanya saudara kalau baca Mazmur kan banyak bicara tentang pelarian. Ya, Tuhanlah tempat pelarianku. Itu sebenarnya terjemahnya kan pelarian itu, pengungsianku. Ya. Dia fugitif ya bahasa Inggrisnya itu. Fugitif, pelarian. Lah, Mazmur itu, aku melayangkan mataku ke gunung. Gitu. Dari mana datang pertolongan itu? Mau sembunyi di mana lagi? Ini gua yang kemarin itu udah ngapal Saul, mesti nyuruh tentaranya ke situ. Dia mau kemana lagi itu loh. Terus itu Mazmur itu luar biasa sampai dibuat lagu. Akhirnya apa? Dia kan bingung ya kemana. Terus dia punya iman. Tuhanlah penolongku, gitu ya. Pencipta semesta, takkan biarkan kakiku goyah, tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Itu Daud loh saudaraku. Daud tulis Mazmur itu dalam waktu keadaan dikejar-kejar, nyawanya terancam oleh orang yang membenci dia. Tapi Daud tidak pernah benci dia. Coba bayangkan hal seperti ini saudaraku. Dia bisa tulis itu. Ya, Tuhanlah penolongku. Ya, luar biasa. Makanya inilah Kristen yang sejati itu. Daud belum ngerti Kristen waktu itu ya, tapi dia adalah orang yang ya Yesus kan belum datang, tapi dia percaya pada Allah, sumber kasih karunia, sumber pertolongan. Ya, banyak Mazmur-Mazmur itu luar biasa. Nanti saya tunjukkan Mazmur dari Daud juga yang luar biasa. Oke, kita lihat lagi 2 Korintus 13 ayat 11. Kita lagi belajar sumber ya, tentang Allah itu sebagai sumber. 2 Korintus 13 ayat 11. 13, Mbak Septi ya, terbalik itu. Ah, betul, ayatnya 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah, sumber apa? Kasih dan damai sejahtera. Menyertai kamu. Amin, saudaraku. Sang sumber ini bersama kita. Sebetulnya kalau ya kita yang belajar ya, makanya ini kadang istri saya, kamu itu sering bawa masalah, apa maksudnya kalau ngajar. Jadi pemikir apa, karena saya mau jujur gitu. Sumber itu bahasa Yunaninya sumber air terutama IPG. Ini enggak ada istilah sumber itu enggak ada. Ini bahasa Yunaninya itu sumber damai sejahtera itu otheostis, kasih itu agapis. Ya. Jadi Allah sang kasih sebenarnya gitu saudaraku. Dan ya irinis, kasih damai sejahtera itu irine itu irinis, ini karena predikat ya, jadi ada is-isnya itu predikat. Jadi maksudnya itu sebetulnya kalau di bahasa aslinya gitu ya, enggak ada kata sumber itu enggak ada. Tapi pemahamannya gitu loh saudaraku. Ya, otheostis agapis. Allah sang kasih gitu loh maksudnya. Ya. Dan sang sejahtera gitu. Cuman kan enggak enak terus gitu ya. Ya, itu yang akan menyertai kamu. Tapi saya mau tunjukkan ini yang kalau yang ada kata sumbernya yang beneran ini saudaraku. Enggak apa-apa, nanti saya tunggu. Kalau gitu itu bukan kadung tak rungokno mau. Enggak apa-apa, saya tunjukkan nanti. Santai aja. Yeremia 17 ayat 13. Kalau ini benar-benar ada kata sumbernya. Sumber air terutama. Saya kelupaan ngasih ayat ini, saudaraku. Ini sebenarnya perlu diajarkan waktu belajar tentang sungai ya. Allah kok seperti sungai. Itu Alkitab kok. Supaya kita mudah membayangkan, mengerti Allah itu seperti apa. Oh, ada sumber, ada yang dialirkan, ada yang saya terima ya. Jadi kalau sederhananya gini. Baca dulu aja. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau. Tuhan ini huruf besar semua ya. Kita sudah sering belajar. Tuhan huruf besar semua ini terjemahan dari bahasa asli Ibrani apa saudaraku? Nama Allah yaitu Yahweh atau Yehova. Ya. Ya pengharapan Israel, tadi kan sumber pengharapan ya. Yahweh, Tuhan,
Tuhan itu, Yahweh itu namanya Bapa, nama. Bapa itu bukan nama, itu sebutan, oh Bapakku gitu ya. Bapa kami yang di surga, tapi itu punya nama. Allah itu juga bukan nama, Allah itu, orang Kristen itu nyebut Allah juga yang di Arab. Itu bukan nama. Kalau saudara Muslim nganggap itu nama ya enggak tahu lagi. Itu adalah seperti kain, jenis atau sebutan bagi pencipta yang disembah. Tapi bukan nama gitu saudara. Kita kan manusia kan bukan nama. Ini punya nama. Namanya Agung. Itu baru nama saya. Saya manusia gitu loh. Jadi Allah itu bukan nama, namanya Yahweh. Tuhan itu juga bukan nama, Tuhan itu jabatannya. Penguasa, raja. Ya kayak saya ini pendeta, itu bukan nama. Paham ya? Jadi orang Kristen harus lebih pinter, amin. Allah itu bukan nama. Ya. Namanya siapa? Yahweh. Tuhan itu juga bukan nama, Tuhan itu jabatan, penguasa artinya. Tuhan, penguasa, langit bumi segala isinya. Oke ya, harus pinter orang Kristen, saudara ya. Oke, ya pengharapan Israel, Yahweh, Tuhan, semua orang yang, baca, yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Kenapa? Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Kenapa? Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Nah, sumber air yang hidup, ini pigin, ya. Pigin sois ton Kyrios, Tuhan itu Kyrios. Yahweh di sini ya, itu terjemahan dari, karena orang Yahudi tidak berani manggil nama Yahweh. Kalau kita kan untuk belajar biar ngerti gitu ya. Jadi mereka ganti dengan Tuhan atau Kyrios bahasa Yunani. Saya pakai Septuaginta ya, perjanjian lama bahasa Yunani. Jadi ini sumber air, pigin, sois, sumber air hidup. Sois itu hidup. Ton Kyrios dari yang adalah Allah tadi. Jadi yang adalah Tuhan ini tadi. Jadi Tuhan itu sumber air hidup. Kenapa orang-orang itu menjadi yang meninggalkan Tuhan jadi malu, yang menyimpang dari Tuhan akan lenyap? Karena mereka sebetulnya sedang meninggalkan sumber air hidup. Tanaman kalau jauh dari air, tidak mendapat suplai air, tanaman itu lama-lama jadi kering dan mati. Itu konsekuensinya orang meninggalkan Tuhan. Gitu loh saudaraku. Makanya di sini, tapi yang saya tunjukkan Allah itu disebut sebagai sumber air. Bukan saya ngomong, Nabi Yeremia. Allah atau Tuhan Yahweh di sini kita manggilnya Bapa. Dia adalah sumber. Sumber apa? Air hidup, memberi hidup. Makanya Allah itu sumber. Bapa itu sumber. Gitu loh saudaraku. Jadi ini tidak sekedar ngawur ya. Jadi di kekristenan, kenapa kita memanggil Allah itu Bapa? Ya, Allah itu Bapa, saudaraku, Bapa kita. Kenapa kita menyebut Allah itu Bapa? Karena dia sumber. Satu ayat lagi yang walaupun tidak ada, kalau ini jelas ini, walaupun tanpa kata sumber, nanti akan masuk ke sumber kasih ya. Ini kita belajar sumber dulu, supaya Anda mantep, nyentel. Allah itu sumberku. Katakan saudara tiga, Allah itu sumberku. Kalau lebih, kan Allah itu kan ada Bapa, ada firman-Nya, ada rohnya. Kalau lebih jelasnya Bapa, ini kan Yahweh nih. Yahweh itu kan kita enggak usah ikut-ikutan, ayo harus manggil Yahweh. Anak saya pernah enggak manggil saya Agung? Atau Bu Suparmi, Mbak Ase manggil Suparmi? Oh tak, sahabat sandal, kurang ajar. Manggilnya Ibu. Lah kita manggil Tuhan masa jangkar. Ya, itu makanya jangan panggil nama Tuhan. Orang maaf ya, soalnya ada aliran yang harus nyebut Tuhan. Loh itu nyebut namanya ya. Oh ya, jangan nyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Oh, enggak boleh. Kalau saya sebut ini, yang baca sekarang takut. Saya kan sudah ngomong kalau ada Tuhan huruf besar semua ganti Yahweh. Takut yang baca. Soalnya enggak boleh. Ini untuk belajar ya, kita kan supaya ngerti gitu loh. Ngerti ya. Nah kita akan lihat satu ayat lagi yang bahwa Allah itu sumber, Bapa itu sumber. Sekali lagi katakan Bapa itu sumberku. 1, 2, 3, Bapa itu sumberku. Ini sumber air hidup ya. Nah kita akan lihat lagi ayat ini mengunci semua. 1 Korintus 8 ayat 6.
benar-benar sumber dia. Jadi orang Kristen memanggil Allahnya itu Bapa. Karena secara pengertian teologis itu Bapak kita itu bukan karena kawin sama ibu kita, ibu saya, Ibu Sri Haryuni kawin sama Pak Soeharno. Jadi, tapi saya menyebut Allah itu Bapak bukan karena kawin sama ibu saya, tapi karena dia sumber saya. Gitu loh. Yesus Kristus juga gitu, nyebut Allah, Yesus ngajarin, yang pertama ngajarkan kan Tuhan Yesus. Manggil Allah itu Bapa, Bapamu di surga, Bapakku. Nyebut juga Bapakku, bukan karena kawin sama ibunya. Enggak, ini istilah teologis. Ya, memang secara manusia ibunya Bunda Maria, ya, anak-anak sekolah minggu buat drama, tapi bukan drama Tuhan Yesus ya, mungkin sudah umum ya. Adam malah, guru-gurunya terinspirasi kita khotbah tentang Adam jatuh dosa, enggak apa-apa, macam-macam. Ya, nanti anak muda jangan kalah ya. Ibu-ibu siap? Ayo ibu-ibu, wah Bu Sri pura-pura nyadet. Biasanya aktif loh Bu Sri ini. Oke ya, Bapak itu sumber. Ayo lihat aja nih, baca ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bagi kita, ini orang percaya nih, yang disebut Kristen ini. Bagi kita hanya ada Satu Allah saja. satu Allah saja. Loh itu, yaitu siapa? Yaitu Bapa. Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang daripadanya Berasal segala sesuatu. berasal segala sesuatu. Ngimpi, enggak apa-apa. Jadi yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ini apa pengertiannya, bukan sumber ini. Berasal segala sesuatu. Segala-galanya. Yang daripadanya, daripada Bapa tadi, bagi kita hanya ada satu Allah. Siapa Allah itu? Bapa. Jadi Anda harus ngerti. Siapa Allahmu? Tanya, jok bingung saudaraku. Bapa. Wah, asik, Bapa. Namanya siapa? Yusungkan nama. Yahweh, Yehova. Orang Yosua seneng lagu itu ya. Yehova Jireh itu. Bahasa Inggrisnya, bahasa Ibraninya Yireh. Ya, Yahweh Yireh, Yehova Jireh yang menyediakan sumber supply kita, supplier kita. Ya, itu Abraham ngomong, karena disediakan korban ketika mau nyembelih Ishak itu. Di situ disebut. Jadi siapa Allahmu? Orang Kristen harus ngerti, Bapa. Ada namanya, ada. Ya, dengan hormat, Yahweh atau Yehova. Tapi kita hanya nyebut Bapa. Joshua kan manggil saya, enggak perlu gunggung. Pak, jelas. Yang dimaksud papanya ini. Ya kan? Loh kalau gitu Tuhan Yesus itu sopo? Ya, ini sudah belajar banyak kali, Tuhan Yesus itu sopo gitu loh. Tuhan Yesus itu anaknya Bapa. Loh Bapa kok punya anak? Karena Bapa itu sumber. Anak itu, Yesus itu keluar dari Bapa sumbernya. Kalau kita enggak keluar dari Bapa loh ya, kita keluar dari Bapak Ibu kita masing-masing. Tapi, lah ini saudara penting. Kita ini punya dua keluaran ya, keluar dari Bapak kita, tubuh kita. Yang kedua, itu punya kita nanti dilahirkan oleh roh. Secara roh maksudnya, oleh Bapa. Itu Yohanes 1 ayat 13. 12-13, dilahirkan. Ya ini roh kita, ini sumbernya dari Bapa. Roh kita, nanti kita akan belajar ya. Aku kan sempat saya singgung sedikit sih. Aku akan memberikan roh yang baru dalam hatimu, batinmu. Nah, itu dari Bapa. Tapi kita enggak keluar dari Bapa. Yesus itu anak Bapa. Keluar dari Bapa untuk mengenalkan Bapa, untuk menyatakan Bapa. Sehingga kita jadi kenal, jadi ngerti Allah itu seperti apa. Saya di WA Group kan saya jelaskan lebih detail ya tentang sungai itu ya. Saudara tahu enggak, saudaraku? Di bawah tanah ini ada sungai. Ada air, tidak kelihatan, tersembunyi. Ya toh? Kita jadi ngerti ada air di dalam tanah itu ketika kita nemukan sumbernya. Coba Anda orang buat sumur, ya kan, menggali tanah, sampai ketemu sumber air. Loh berarti di bawah itu ada sungai sebetulnya, mengalir ke situ. Akhirnya keluar. Jadi sumur tadi itu. Atau kalau itu kan buatan manusia. Kalau alam itu sumber itu
keluar terus jadi sungai. Makanya saya ngajar beberapa waktu itu ya, kalau digambarkan Tritunggal, Bapa itu sumber airnya, mata airnya yang mengeluarkan air gitu. Sungai itu gambaran Tuhan Yesus yang menyalurkan air itu, yang menunjukkan bahwa ini ada air gitu. Sungai itu kan, oh ternyata ada air ya di bawah tanah, di daerah sini bawahnya ada air. Bukankah Alkitab berkata tidak ada seorang pun pernah melihat Allah? Tidak ada yang pernah melihat, tidak kelihatan. Tetapi anak tunggal Bapa yang keluar dari Bapa ini menyatakan, dialah yang menyatakannya. Menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi, saudaraku. Jadi sumber air yang di bawah tanah yang tidak kelihatan, jadi kelihatan karena ada sungai. Sumbernya tadi menjadi sungai gitu loh maksud saya. Akhirnya jadi kelihatan. Yesus ya gitu. Orang tidak pernah lihat Allah, tidak ngerti Allah. Tapi ketika Yesus datang, orang jadi mengerti Allah. Makanya kenapa Yesus di Yohanes 14 katakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kamu telah melihat dia, Bapa, dan mengenal dia ketika engkau melihat aku, mengenal aku. Akulah jalan, benar dan hidup itu kan. Itu di Yohanes 14 itu kan. Lah Roh Kudus itu adalah airnya ini saudaraku, yang dialirkan itu loh. Yang dialirkan itu, yang mengalirkan Yesus, yang mencurahkan, kita udah belajar minggu lalu kan. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yang diterima dari Bapa, penyalurnya, yang nyalurkan. Pengantara, kalau bahasa Alkitab itu mesites, pengantara. Cuman saya kalau pakai istilah-istilah teologis Anda bingung, apa pengantara itu? Ya, saya ngomong penyalur biar ngerti, yang nyalurkan gitu loh saudaraku. Tanpa Yesus orang tidak akan terima Roh Kudus. Nanti tentang kasih nih, tanpa Yesus orang tidak akan kenal, nyalurkan kasih nggak bisa, nerima aja enggak gitu loh. Ya tuh karena akulah jalan kepada Bapa. Bapa ini sumbernya, termasuk sumber kasih. Nanti saya akan tunjukkan. Ini kita masih bicara sumber dulu. Daripadanya berasal segala sesuatu. Ayat ini loh. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal. Asalnya segala sesuatu dari Bapa, termasuk kasih, pemberian tadi kita. Damai sejahtera, itu sumbernya dia. Ya kan? Sumber, keluar, berasal dari dia. Yesus ngomong, aku keluar dari Bapa. Makanya Yesus juga manggil Allah itu Bapa, karena itu sumberku. Ya. Dan karena keluar dari Allah, maka juga Allah gitu loh maksudnya, saudara. Karena seperti anak kita keluar dari kita ya jadi manusia juga, kita manusia, keluar manusia juga, kucing, keluar kucing juga, saya suka bercanda gitu kan. Karena Allah, keluar dari Allah, Allah juga, makanya anak Allah itu juga Allah, secara hakikat, bahasa teologisnya, usia atau apa ini, esensinya juga Allah, sama, unsurnya sama-sama Allah. Oke ya, dari sumber segala sesuatu, berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Nah, untuk dia kita hidup. Itu Allah kita sembah. Lanjutnya ini, dan satu Tuhan saja. Dan kita juga punya satu Tuhan, Gusti, mungkin bahasa Jawanya itu ya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, yang lah ini penjelasannya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang olehnya, pelan-pelan. Olehnya, oleh Yesus ini, segala sesuatu telah dijadikan. Coba, ini bedanya, Bapa sama anaknya ini bedanya di mana? Ini loh, ayo. Bapa itu sumber. Daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau Gusti kita, Yesus Kristus, anaknya ini, yang keluar dari Bapa ini, yang menyatakan Bapa ini, dari, yang olehnya, ini kisru ini. Kalau Bapa itu daripadanya, 1, 2, 3, daripadanya. Kalau Yesus anaknya itu, olehnya, 1, 2, 3, yang olehnya. Segala sesuatu telah bisa membedakan enggak? Ayo direnungkan dulu. Ayo sarapan firman Tuhan ini. Bapa itu daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu ini. Yesus yang olehnya segala sesuatu ini dijadikan. Jadi yang menjadikannya itu Yesus. Ya sebagai firman kan. Bapa itu sumber penciptaan. Tapi Yesus yang olehnya yang menciptakan. Allah kan menciptakan dengan firman-Nya. Jadilah terang. Firman itu yang menjadikan. Allah itu firman itu bukan sekedar omongan, saudaraku.
Itu ada dalam dia ada hidup dalam firman itu. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 4. Oh, ngomong itu jadi, dia berfirman segala semuanya ada, dia memberi perintah, dia memberi firman semuanya jadi, memberi perintah semuanya ada. Ngomong kerja firman itu. Ya, Yesus itu kan jadi sebelum jadi manusia. Ya, olehnya segala itu. Oke, tapi kita fokus ke sumber aja, ya. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan kenapa kita memanggil Allah itu Bapa? Karena daripadanya berasal segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu, sumber penciptaan. Sumber segala sesuatu ini ada. Sekarang kita fokus ke sumber kasih. Nah, kita baru masuk. Tadi bicara Allah itu sumber, ya, jelas ya. Ada pertanyaan di sini? Ini ayat-ayat yang saya tunjukkan dan tidak bisa dibantah lagi. Bahwa kita memanggil Allah karena dia adalah sumber. Daripadanya berasal segala. Semua. Bahkan Yesus pun keluar dari Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa untuk jadi berkat buat kita. Nanti kita akan lihat. Yang minggu lalu kita ada belajar ya sebagai yang dicurahkan itu sebagai. Nanti kita lihat Roh Kudus itu kasih yang dicurahkan juga. Saya tunjukkan ayatnya nanti. Kalau minggu lalu kita belajar Roh Kudus itu sebagai berkat yang dicurahkan, sebagai air yang dicurahkan untuk yang air yang jernih, menyucikan, mentahirkan, memberi kesegaran yang baru, membersihkan hidupmu. Itu nanti kan belajar lebih dalam ketika belajar Roh Kudus ya. Tapi tangkap dulu Bapak-bapak itu sumbernya, Yesus yang olehnya, yang menyalurkan dari sumber ini, yang keluar ini, melalui Yesus corongnya ini, salurannya ini. Ya, dan yang disalurkan ini Roh Kudus, nanti lebih jelas. Sekarang bicara tentang kasih ya, kita fokuskan, Bapa itu sumber kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, lihat ini. Dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Nah ini kan saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling, ayo saling mengasihi. Ya, kita dalam Kristus, satu keluarga. Sebab, nah ini. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Pak, pelan-pelan dulu. Kenapa orang Kristen harus saling mengasihi? Mengapa harus saling mengasihi? Ini ada alasannya. Sebab. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Itu, berasal dari Allah, sumbernya dari Allah. Terus? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Gitu loh. Karena gini toh, ya penjelasannya. Karena Allah itu sumbernya, berarti kita yang nerima sumber. Kalau saya gambarkan seperti muara itu Saudara ya. Sumber air Bapa kan, jalur yang menyalurkan itu sungainya itu Tuhan Yesus gambarannya, yang disalurkan itu Roh Kudus, sudah saya jelaskan minggu lalu kan, air yang dicurahkan, air yang dari mengalir itu bicara Roh Kudus ya, itu banyak ayatnya. Terus yang nampung ini, muaranya ini Saudara ya, bisa persawahan dialirkan ke sawah, pokoknya kita ini yang menerima gitu. Berarti kita terhubung dengan sumber tadi. Umat Tuhan itu seperti itu jadi sumber kita. Engkau misalnya tanaman, kan sering digambarkan tanaman kan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam, seperti pohon ditanam di tepi aliran air ya. Karena Tuhan itu kan firman-Nya direnungkan itu alirannya itu ngalir terus, daunnya daunnya lebat dan berbuah tiap musim. Tidak pernah layu, daunnya lebat. Daunnya tidak pernah layu, Mazmur 1 kan. Karena sumber. Jadi yang disebutnya gini, kalau Bapa Allah itu sumber, kita ini yang nerima sumbernya gitu loh. Kalau itu umat Tuhan itu begitu. Kalau enggak tahu KTP-nya dok. Ada KTP umat Tuhan gitu. KTP Kristen, KTP boleh Kristen, tapi kamu jadi muara, jadi penerima sumber enggak gitu. Nah, di sini ayat ini Allah itu kasih. Ya, kita harus saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Dan orang yang mengasihi tadi lahir dari Allah. Ya toh? Jadi yang dilahir segini, yang lahir itu namanya apa sih? Disebut apa? Sesuatu yang lahir itu disebut apa? Anak kan, lahir dari Allah. Ini ayatnya kan ada, coba biar tahu. Yohanes 1:12. Saya ingatkan dulu ini. Ini baru bicara sumber, nanti cepat, nanti bicara tentang anak, Yesus itu bagaimana, Roh Kudus bagaimana. Baca ini.
Tetapi semua orang yang menerimanya Menerimanya, ini yang di atas itu dimaksud Tuhan Yesus, menerima Yesus firman jadi manusia itu. Terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. supaya menjadi anak-anak Allah. Yang percaya Yesus jadi anak-anak Allah maksud itu. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Dalam nama Yesus. 13. Nah ini. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, Kan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu apa? Umat Allah itu disebut anak-anak Allah. Umat Allah itu adalah orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Setelah percaya menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya Allah, anak-anaknya Bapa juga. Terus anak-anak Allah ini dijelaskan di sini. Ini apa sih anak-anak Allah itu? Bukan diperanakan dari darah dan daging, maksudnya dari jasmania, secara jasmani, secara biologis dari orang tua kita sudah ngalami itu. Tetapi bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Nah, bukan hasil biologis gitu loh, hasil hubungan biologis laki-laki dan perempuan, melainkan dari Allah. Dari Allah gitu. Lahir dari Allah. Loh ya Mas. Tapi Anda lahirnya secara rohani gitu loh maksudnya. Ya, lahir dari Allah, bukan darah dan daging kan? Kalau bukan darah dan daging pasti rohani ya. Kelahiran rohani namanya, lahir baru istilahnya. Jadi anak-anak Allah itu di situ. Lah karena apa? Maksudnya gini, kamu itu jadi anak-anak Allah itu harus saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu, kembali lagi tadi, 1 Yohanes 4 ayat 7 ya. Karena kasih itu berasal dari Allah, Bapakmu itu. Kalau kamu saling mengasihi, kamu layak disebut anak-anak Allah, karena yang mengasihi itu lahir dari Allah, ya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8-nya. Tapi sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Diulangi lagi, tetapi orang yang tidak mengasihi, itu tidak kenal Allah. Bukan anak Allah juga. Kan tadi yang mengasihi, hendaklah, coba saya pelan-pelan ya. Hendaklah kamu saling mengasihi. Coba ayat 7 tadi, pelan-pelan itu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kenapa harus saling mengasihi? Ya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab dan setiap orang yang mengasihi, yang menyalurkan kasih, paling gampang gitu loh. Mengasihi itu kan sedang menyalurkan kasih pada orang lain. Kamu itu lahir dari Allah dan mengenal Allah karena kasih itu dari Allah nyumber ke kamu. Gitu. Tapi kalau kamu tidak mengasihi, lah ini alamat tadi ya 8 ini lanjutnya. Kamu bukan anaknya Allah, kamu tidak kenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kamu tidak mengasihi, berarti kamu tidak nerima sumber kasih. Coba renungkan baik-baik. Ini kayaknya gampang loh ini. Tapi rumit. Kalau kamu mengasihi, berarti kamu anak Allah, lahir dari Allah. Kenapa? Karena Bapakmu yang lahirkan kamu itu sumbernya kasih. Berasal dari Dia, kasih itu berasal dari Allah. Nyumber ke kamu. Akhirnya kamu mengasihi. Kalau kamu tidak mengasihi, berarti kamu bukan anaknya. Kamu tidak mengenal Dia. Karena kamu tidak mengasihi, kamu tidak terima sumber itu tadi yang menyalurkan kasih tadi gitu loh. Makanya kasih itu tidak main-main, saudaraku. Kalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak kenal Allah. Kamu bukan anaknya. Karena Bapakmu itu sumbernya, nyalurkan, menjadi sumber yang menyalurkan kasih kepada kamu. Sehingga kamu bisa mengasihi. Jadi ini Bapak itu sumber. Nah sekarang kita akan belajar dengan cepat, sumbernya dari Bapa. Nah ini dulu, ini ada tambahan ternyata. Kasihnya Bapa itu kekal. Yeremia 31 ayat 3, kalau tidak dicatat lali saya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan ini huruf besar semua ya. Yang dimaksud Yahweh, nama atau Bapa gitu. Ya, saya lebih senang kalau baca Tuhan ini huruf besar kita panggil Bapa itu. Ya, coba nih. Dari jauh Bapa menampakkan diri kepadanya. Bapa menampakkan diri kepadanya. Ini dalam penglihatan ya.
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bapa menampakkan diri dengan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang Kekal. kekal. Terus, Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. aku melanjutkan. Karena orang Israel umat Tuhan tidak setia. Sering berubah setia. Ya, sering tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu karena Tuhan itu kekal, Bapa itu kekal, dia sumber kasih, maka kasihnya juga kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini yang harus dimengerti. Tidak tahu di tempat lain apa ada seperti ini. Kekal. Kekal itu apa sih saudaraku? Tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada awal akhirnya. Udah sempurna. Kasih Tuhan itu seperti itu. Dan aku melanjutkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah berhenti mengasihi kita. Amin saudaraku. Allah senantiasa mengasihi kita. Itu kekal kasihnya. Ada bukti di sini. 2 Timotius 2:13. Udah 13 ya. 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Jika kita tidak setia, umat Tuhan ini loh. Makanya kan tadi Bapak ngomong, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Maka aku akan melanjutkan. Itu karena umat Tuhan itu wableknya minta ampun saudara. Ya, umat Israel waktu itu kan tegar tengkuk, keras kepala, ya, sulit. Kalau Anda punya anak gitu mumet mungkin di sana. Tapi Bapak buntung geleng-geleng. Tapi Bapak di sorga itu wow, luar biasa, sabar. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, aku akan melanjutkan. Padahal orang Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Saudara coba baca, kalau saya melihat itu ngeri. Nyembah dewa matahari. Saya kan lagi nyari Helios itu. Saya lagi ada topik juga Allah itu digambarkan seperti matahari di Alkitab itu ya. Dia Allah itu seperti matahari bagiku. Helios saya cari, nemu orang Israel nyembah dewa matahari, sempat buat kuil untuk dewa matahari, Helios. Tulisannya kalau kita mungkin orang barat bacanya Helios itu ya, sebenarnya Helios tulisannya. Ya dewa matahari, gila. Ya apa saudara, nyembah apa aja disembah saudara. Ya itu karena terpengaruh dengan bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Tapi Allah itu loh tetap mengasihi. Lah ayat ini mewakili juga, coba. jika kita tidak setia, Jika Anda umat Tuhan tidak setia, Allah ngamuk, Allah nggak setia, Dia tetap setia. Allah Bapa, ini Allah yang baca atas, tetap Setia. setia. Kenapa Allah tetap setia? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah itu nggak bisa menyangkal dirinya. Ini loh bedanya, saudara. Allah adalah kasih. Beda. Allah adalah kasih. Adalah. Ini adalah HP. Ini bukan kacamata. Kacamata ini. Ini adalah HP. Bagaimanapun ini tidak bisa jadi kacamata. Ini tetap HP. Ya kan? Lah, demikian juga Allah. Allah itu kasih, nggak bisa nggak mengasihi gitu loh. Ini beda dengan pengasih penyayang, maaf ya. Pengasih dan penyayang itu sifat.
Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, Dan pengharapan tidak mengecewakan. karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah telah. Nah, makanya istilah dicurahkan ini kan berarti seperti air kan. Ya, bukan berarti kasih itu air, cuman seperti digambarkan supaya gampang. Oh, kasih itu mengalir, kasih itu tercurah. Banyak lagu Kristen, kasih tercurah, kasih Roh Kudus juga tercurah. Itu gambaran seperti dialirkan gitu loh. Nanti minggu depan kita belajar aliran kasih. Wih, itu kalau enggak ngerti aliran kasih, wis percuma. Enggak ngerti kasih. Oke, dan pengharapan enggak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan Di dalam hati kita. Di mana kasih Allah dicurahkan? Di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi maksudnya gini, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu kasih Allah sedang dicurahkan gitu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, berkat itu dicurahkan, itu banyak. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu yang pemberian Allah. Saya pernah khotbah itu kan, Bapa mana di dunia yang memberikan ular kepada anaknya minta roti, batu pada kalajengking saya lupa ya, pada anaknya minta ikan gitu ya. Kamu yang jahat aja tahu beri yang baik, apalagi Bapamu di surga akan memberikan Roh Kudus. Itu ingat Lukas berapa? 11. Orang minta makan, minta roti, minta ikan, kok dikasih Roh Kudus. Saya pernah khotbah itu, karena Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita menerima seluruhnya. Saya pernah khotbah itu, enggak saya ulang. Jadi Bapa itu sumbernya kasih. Yesus itu yang secara kekal, yang menerima kasihnya Bapa, yang nampung kasihnya Bapa. Seperti sungai kan, nampung air tadi. Yang disalurkan oleh Bapa sebagai kasih adalah iki loh, Roh Kudus. Demikianlah kasih Bapa karena kasih Allah atau Bapa telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu. Jadi sejak kekal, saya baru bicara kekekalan loh, belum kasih kepada manusia ciptaan, masih di dalam kekekalan Tritunggal. Udah ada kasih yang kekal, kasih Bapa kepada anak melalui Rohnya nyalur. Makanya kalau disebut seperti lingkaran kekal, lingkaran yang kekal. Kasih Bapa mengasihi anak, aku juga mengasihi Bapa. Makanya aku melakukan perintahnya. Makanya Yesus mencipta sebagai firman karena mengasihi. Dan Roh Kudus itu adalah, makanya ada istilah persekutuan roh. Itu yang menyatukan, mengalirkan kasih Bapa dengan anak itu. Lah nanti selanjutnya minggu depan, kasih yang dalam lingkaran kekal ini, Tritunggal ini, tersalur kepada manusia. Nanti kita akan belajar siapa yang menyalurkan itu. Tuhan Yesus. Satu ayat untuk menutup ini, saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus, banyak ayatnya yang menyalurkan kasih-Nya. Yang paling bagus mana ya? Ini banyak, saya pilih dulu ya. Ini aja deh, Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar kapan Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Ayo tadi, sejak kapan? Dunia dijadikan. Sejak kekal sebelum penciptaan. Itu dunia dijadikan itu istilah Alkitab untuk penciptaan. Sebelum ada penciptaan. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Terus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Disalurkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Terus, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah dalam kasihku itu, persekutuan dengan kasih. Wow, kalau enggak Kristen enggak ngerti. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya saya sebatas ini dulu. Dalam masih banyak, muntah-muntah nanti. Oke, saya tahu waktu. Ayo kita akhiri. Wow, luar biasa. Indah kan kasih Tuhan itu, saudaraku? Tinggallah dalam kasihku itu.